Dua, menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan dan Korupsi tidak hanya tentang uang yang hilang dari negara, tapi juga tentang keadilan yang hilang dari masyarakat. Kasus Harvey Moise adalah salah satu contoh nyata sebuah skandal yang melibatkan angka yang sangat fantastis, friend. Bukan hanya puluhan miliar atau ratusan miliar, tapi sampai menyentuh 300 triliun. 300 triliun itu uang yang seberapa banyak, friend. Kalau buat menuin kamar, mungkin kamar ini aja nggak muat gitu ya. Namun vonis ringan yang dijatuhkan justru menyulut kontroversi di masyarakat saat ini, friend. Siapa saja yang terlibat dan bagaimana semua ini bisa terjadi, friend. Dan kenapa hakim menjatuhkan vonis yang begitu ringan. Di sini kita akan bahas semuanya, friend ya. Langsung saja kita ke sesi one room. Oke, friend, welcome to my one room. Kali ini kita ngebahas kasus yang agak berat lagi, friend. Yaitu kasus korupsi terbesar ya, 300 triliun ya. Yang menyangkut suami dari salah satu artis tanah air, yaitu Sandra Dewi ya. Kasus ini berawal dari pengelolaan tata niaga timah yang melibatkan PT Timah dan perusahaan lain yang bernama PT Refined Bangka Tin atau yang biasa disebut RBT, guys ya. Disinilah nama Harvey Moise mencuat, friend. Meskipun tidak memiliki jabatan resmi di PT RBT, Harvey diketahui menjadi penghubung, friend. Penghubung yang sangat strategis yang menjalankan bisnis ilegal ini, friend. Modus operandinya sederhana namun efektif, friend. Harvey menggunakan peralatan peleburan timah untuk menyembunyikan hasil tambang ilegal, friend. Ia juga menghubungi sejumlah smelter untuk bekerja sama dalam menyalurkan produk tambang ini ke pasar internasional, friend. Semua dilakukan dengan mengakali sistem audit yang ada, friend. So, semua benar-benar sudah terorganisir, friend, oleh beberapa orang ini. Artinya ini adalah korupsi yang sangat diorganisir ya, friend ya. Data menunjukkan bahwa Harvey berhasil mengumpulkan keuntungan sekitar 420 miliar dari aktivitas ini. Namun ada yang menarik, friend. Sebuah rumor tentang keterlibatan dana hingga 300 triliun dalam kasus ini sempat beredar. Banyak pihak yang menduga angka ini mencakup jaringan lebih besar yang belum diungkap, friend. Kasus ini tidak berdiri sendiri, friend. Selain Harvey, ada juga beberapa nama lain yang diduga terlibat, friend. Nah, salah satunya yang pertama, oknum dari PT Timah Tbk, friend. Sebagai perusahaan plat merah, PT Timah Tbk memiliki pengawasan internal. Namun beberapa oknum diduga membantu memuluskan kegiatan ilegal ini melalui manipulasi laporan, friend. Nah, yang kedua, pemilik smelter lokal. Beberapa pemilik smelter di Bangka Belitung terlibat aktif dalam kerjasama dengan Harvey untuk mengolah timah ilegal tersebut, friend. Yang ketiga, broker internasional. Ada indikasi bahwa jaringan Harvey juga menjangkau pasar luar negeri melalui broker internasional yang bersedia membeli timah ilegal dengan harga miring, friend. Namun sejauh ini belum semua pihak ini diungkap ke publik, friend. Banyak yang percaya bahwa angka 300 triliun adalah gambaran total jaringan ilegal di sektor tambang. Bukan hanya kasus Harvey, friend. Pada 23 Desember 2024, Harvey Moise dijatuhi hukuman 6,5 tahun penjara, friend. Vonis ini jauh lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa yang meminta 12 tahun penjara, friend. Hakim memberikan sejumlah alasan, friend. Dan alasan ini juga membuat geram para warganet, friend ya. Karena beberapa alasannya itu dianggap terlalu mengada-ada, friend. Berikut adalah alasan hakim kenapa menjatuhkan hukuman yang sangat ringan, friend. Yang pertama, sikap sopan selama persidangan, friend. Jadi karena si Harvey ini bersikap sopan selama persidangan, jadi hakim memberikan hukuman yang ringan, friend. Di sini benar-benar bikin warga tepok jidat ya. Yang kedua, Harvey memiliki tanggungan keluarga, friend.
Dan yang ketiga, ia dianggap bukan dalang utama dalam jaringan ini. Emang bener, dia bukan dalang utama. Tapi dia yang melancarkan kasus korupsi ini sehingga merugikan negara sampai 300 triliun, friend. Dan dia sendiri sudah mengantongi 400 miliar, friend. Artinya ya kalau untuk 400 miliar hukumannya terlalu ringan, friend ya. Kalau cuman 6 tahun gitu. Apalagi dengan alasan sikap sopan selama persidangan dan karena memiliki tanggungan keluarga, itu benar-benar nggak bisa diterima oleh kita sebagai orang-orang yang awam terhadap hukum, friend ya. Kenapa bisa-bisanya hakim memutuskan seperti itu, friend? Ini benar-benar kita yang orang awam benar-benar nggak habis pikir ya. Namun alasan ini dianggap lemah. Bagaimana mungkin kerugian negara sebesar ini dianggap bukan peran utama Harvey? Vonis ini memicu protes dari masyarakat, friend, yang merasa keadilan belum benar-benar ditegakkan. Lalu dari mana angka 300 triliun ini berasal? Berdasarkan laporan investigasi, angka tersebut mencakup potensi kerugian dari tambang ilegal yang melibatkan banyak banget pihak, friend. Termasuk pengusaha besar lainnya. Harvey Moise hanya salah satu bagian dari jaringan yang sebenarnya jauh lebih besar, friend ya. Salah satu pengamat ekonomi mengatakan bahwa 300 triliun itu mungkin akumulasi dari berbagai kasus serupa selama bertahun-tahun. Angka ini menunjukkan bahwa sektor tambang kita masih penuh celah untuk korupsi. Kasus Harvey Moise adalah gambaran kecil dari permasalahan besar di sektor tambang Indonesia. Pertanyaan utamanya adalah apakah hanya Harvey yang bersalah atau ada pihak-pihak lain yang sengaja dilindungi, friend? Oke, friend, kita tonton bareng-bareng, friend ya. Oke, friend, sekarang kita tonton bareng-bareng saat hakim memutuskan vonis untuk Harvey Moise dan kedua pelaku lainnya, friend ya. Kita simak bareng-bareng, friend ya. Menimbang bahwa tuntutan pidana penjara selama 12 tahun terhadap diri terdakwa Harvey Moise, Majelis Hakim mempertimbangkan tuntutan pidana penjara tersebut terlalu berat jika dibandingkan dengan kesalahan terdakwa, sebagaimana kronologis perkara itu, yaitu bahwa terdakwa Harvey Moise pada mulanya terkait dalam usaha atau bisnis timah berawal dari ada kondisi PT Timah TBK selaku pemegang IUP penambangan timah di wilayah Bangka Belitung sedang berusaha untuk meningkatkan produksi timah dan meningkatkan penjualan ekspor timah. Di lain pihak ada perusahaan smelter swasta di Bangka Belitung juga sedang berusaha meningkatkan produksinya. Salah satu smelter swasta tersebut adalah PT Refine Bangkatin atau PT RBT. Bahwa terdakwa apabila dikaitkan dengan PT RBT, jika ada pertemuan dengan PT Timah TBK, terdakwa tampil mewakili dan atas nama PT RBT namun terdakwa tidak termasuk dalam struktur pengurus PT RBT. Terdakwa tidak masuk komisaris, tidak masuk dalam direksi, serta bukan pemegang saham. Terdakwa beralasan hanya bermaksud membantu temannya yaitu Direktur Utama Suparta karena terdakwa memiliki pengalaman mengelola usaha tambang batubara di Kalimantan. Bahwa terdakwa bukan pengurus personal PT RBT sehingga terdakwa bukan pembuat keputusan kerjasama peleburan timah antara PT Timah TBK dan PT RBT. Begitu pula terdakwa tidak mengetahui administrasi dan keuangan baik pada PT RBT maupun pada PT Timah TBK. Bahwa dengan keadaan tersebut terdakwa tidak berperan besar dalam hubungan kerjasama peleburan timah antara PT Timah TBK dengan PT RBT maupun dengan para pengusaha smelter peleburan timah lainnya yang menjalin kerjasama dengan PT Timah TBK. Bahwa PT Timah TBK dan PT RBT bukan penambang ilegal. Keduanya memiliki IUP dan IUJP. Pihak yang melakukan penambangan ilegal adalah masyarakat yang jumlahnya ribuan orang. Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara yang diajukan penuntut terhadap tiga terdakwa Harvey Moise, kemudian terdakwa Suparta dan terdakwa Reza Andriansa terlalu tinggi dan harus dikurangi. Kemudian mengenai tadi pasal yang sudah dipertimbangkan, kita sudah sebutkan, tadi dibacakan oleh Mbak Uta. Selanjutnya silakan berdiri terdakwa Harvey Moise saja. Ya nanti selanjutnya nanti Bapaknya. Oke, friend. Di sini Harvey Moise ini mau didakwa nih, friend ya. Mau ketok palu nih.
Tapi tadi kan disebutin bahwa Harvey Muiz ini tidak terlibat begitu banyak. Yang terlibat begitu banyak dalam penambangan ilegal adalah ribuan masyarakat ya friend ya, yang ikut menambang secara ilegal, ikut membantu menambang secara ilegal gitu, intinya itulah ya friend. Walaupun tidak terlibat banyak, tapi kan tetap aja dia udah korupsi senilai 400 miliar rupiah friend ya, yang udah ada di tangan dia gitu, yang udah terbukti gitu. So itu sebenarnya yang bikin kita para masyarakat itu geram gitu. Itu nggak jadi alasan lah untuk memberikan hukuman yang berat gitu. Karena kalau misalkan kayak gini kasusnya, dikasih hukuman ringan karena berkelakuan baik, karena menjalani persidangan dengan baik, karena mempunyai tanggungan keluarga, karena tidak terlibat banyak, tapi uangnya dapat banyak, terus dikasih hukuman ringan. Kalau kayak gini gimana koruptor di Indonesia mau kapok? Kalau misalkan kayak gini terus hakim kita cara memutuskannya, ya koruptor di Indonesia semakin merajalela, friend ya. Makanya nggak heran kalau warga Indonesia saat ini banyak banget yang geram sama hakim yang memutuskan ini, friend. Ya termasuk gua ya. Dan gue yakin kalian juga mungkin semua pada geram ya dengan keputusan yang kita anggap kurang adil lah. Kita lanjut, friend, ke ketuk palunya nih, friend. Mengadili, satu menyatakan terdakwa Harvey Muiz terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan melakukan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan ke-1 primer dan dakwaan kedua primer. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan dan denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama berapa tadi, Pak? 2 tahun. Bukan yang ini. Ya, 6 ya. Selama 6 bulan. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar 210 miliar rupiah dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti selama paling lama 1 tahun setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun. Menetapkan masa penahanan yang telah jalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ya. Kemudian mengenai barang bukti ya, kita konform, kita sama dengan penuntut umum ya semuanya. Kemudian membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500. Ya, itu untuk gitu tuh friend ya. Jadi di penjara 6 tahun, habis itu kena denda 1 miliar. Kalau misalkan nggak bayar, katanya ditambahin hukumannya berapa, 6 bulan atau 8 bulan tadi itulah ya. Terus disuruh mengganti rugi ke negara sebesar sekitar 200 miliar lah ya. Dan kalau enggak nanti asetnya disita, friend. Dan kalau misalkan aset disita itu nggak mencukupi 200 miliar, friend, hukumannya ditambah 2 tahun. Di penjara 2 tahun dapat 200 miliar. Kalian juga pasti mau, friend ya. Kerja di luar negeri aja 2 tahun. Biar dapat segitu gitu. Jadi itu ya, friend ya. Ya, kita bukan orang hukum, jadi kita nggak tahu kenapa kok keputusannya seperti itu gitu. Buat kalian yang orang hukum boleh komen ya. Maka dari itu buat kalian yang masih muda nih, yang belum kuliah, kalian coba deh kuliah hukum deh, biar negeri kita ini makin jelas gitu perhukumannya gitu. Kita lanjut, friend, ke ketuk palu yang kedua, friend. Di sini yang 4 atau 3 triliunnya ini terjawab di sini, friend. Kita langsung tonton bareng-bareng, friend ya. terdakwa Harvey Muiz, silakan duduk. Kemudian terdakwa Suparta, silakan berdiri. Mengadili, 1. Menyatakan terdakwa Suparta terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan melakukan tindak pidana pencucian uang secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan ke-1 primer dan dakwaan kedua primer. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 8 tahun
dan denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Membebankan terdakwa membayar uang pengganti sebesar 4 triliun 571 miliar 438 juta 592 Berarti 4 triliun ya? Kita ulangi lagi Bang. juta 561,56 sen dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama 1 bulan sesudah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka benda milik terdakwa dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti. Oke friend, jadi yang kedua ini dendanya 4 triliun friend ya. Dari total 300 triliun, negara dapat ganti rugi 4 triliun dan 200 juta friend. Jadi kemungkinan masih banyak yang belum ketangkep friend ya. Korupsi adalah musuh keadilan. Tulis pendapatmu di kolom komentar, apakah Harvey Moise sudah mencerminkan keadilan? Dan jangan lupa subscribe untuk cerita-cerita esai lainnya friend. Sampai jumpa di video selanjutnya friend.